Halo, Sobat Bola Bocor, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu. Kembali lagi, saya akan membahas sedikit tentang Timnas Indonesia jelang menghadapi Timnas Bahrain dan Timnas China. Timnas Indonesia mendapatkan puja-puji dari pelatih Jepang dan pelatih Bahrain sendiri yang akan menjadi calon lawannya nanti, teman-teman. Ya, ini tentunya hal yang menarik karena kalau kedua pelatih ini sudah mengatakan hal-hal bagus tentang Timnas Indonesia, artinya Timnas Indonesia sudah mendapatkan perhatian di grup C ini, teman-teman. Tidak dianggap enteng lagi karena pelatih dari Timnas Bahrain mengatakan Timnas Indonesia tentunya bukan lawan yang mudah bagi Bahrain meskipun Bahrain berstatus sebagai tuan rumah nantinya. Karena dia melihat skuad Timnas Indonesia saat ini diisi oleh pemain-pemain internasional. Dia mengatakan itu, teman-teman. Dia mengatakan bahwa beberapa pemain Timnas Indonesia ada yang berlaga di liga-liga yang bagus di Eropa seperti Liga Belanda, Liga Italia, Liga Inggris, Liga Australia, dan Liga Amerika Serikat. Jadi pelatih dari Timnas Bahrain ini benar-benar memperhatikan kekuatan Timnas Indonesia, mengetahui pemain-pemain Timnas Indonesia bermain di mana. Jadi ini juga selain pujian, ini tentunya juga menjadi alarm bagi Coach Sinteyong bahwa Bahrain sudah mengetahui kekuatan Timnas Indonesia. Padahal saya ingin Bahrain menganggap enteng aja lah Indonesia. Mereka kan pernah mengalahkan Timnas Indonesia 10-0. Tapi ya tentunya pelatih dari Timnas Bahrain ini tidak menganggap Timnas Indonesia enteng, teman-teman ya, karena dia juga mengatakan kita melihat di dua pertandingan yang udah dilakoni Timnas Indonesia hanya kebobolan 1 gol, padahal melawan Timnas Arab Saudi, melawan Timnas Australia. Dan dia juga memperhatikan bahwa transisi dari pemain Timnas Indonesia juga cukup bagus, begitupun dengan serangan balik Timnas Indonesia. Artinya pelatih ini benar-benar mengetahui kekuatan Timnas Indonesia. Jadi waspadalah Coach Sinteyong. Ini tentunya bukan menjadi pertandingan yang mudah bagi Timnas Indonesia kalau ingin mendapatkan 3 poin dari Timnas Bahrain. Jadi kita akan melihat nanti apa hasil akhir dari pertandingan ini, karena melihat pemain-pemain Timnas Indonesia yang udah bergabung semua di Bahrain dan udah melakoni pelatihan, ya cukup bahagia, cukup gembira. Ini menandakan tim ini memang punya sesuatu yang bisa menyulitkan tim manapun di grup C ini, termasuk Jepang, teman-teman. Apalagi pelatih dari timnas Jepang yaitu Hajime Moriyasu mengatakan bahwa timnas Indonesia akan menemani timnas Jepang ke Piala Dunia 2026 di grup C ini. Ini tentunya pernyataan yang apa ya, yang cukup menghibur, tapi kita juga harus tahu diri juga, teman-teman. Tapi bukan tidak mungkin juga kalau menurut saya. Saya udah membahas di video sebelumnya bahwa timnas Indonesia di grup C ini adalah tim yang bisa mengubah peta kekuatan di grup C ini. Tapi ya tentunya harus bekerja keras dan mungkin ada beberapa tambahan pemain lagi di beberapa sektor, termasuk di lini depan yang memang saat ini menjadi apa ya, yang menjadi kekurangan dari timnas Indonesia di beberapa pertandingan. Begitupun dengan di lini tengah, saya juga mengharapkan masih ada tambahan pemain-pemain yang bagus di sini. Di posisi wingback kanan juga saya juga mengharapkan masih ada satu pemain tambahan di situ yang bagus juga, yang akan membuat Sandy Walsh dan Asnawi Mangkualam mendapatkan pesaing yang positif di posisi kanan, teman-teman. Jadi ini bukan mustahil, tapi kita juga harus sadar diri kalau mendengar pernyataan dari pelatih timnas Jepang bahwa timnas Indonesia bisa menemani timnas Jepang ke Piala Dunia, ya kita amini saja, teman-teman, dan mudah-mudahan itu benar-benar kejadian. Dan tentunya kita juga berharap kepada timnas Jepang juga nih, teman-teman. Berharap kepada timnas Jepang
bisa mengalahkan timnas Arab Saudi nanti. Setelah itu melawan timnas Australia bisa mengalahkan timnas Australia juga. Pokoknya 2 kali pertemuan timnas Jepang wajib mengalahkan Australia dan Arab Saudi, dan tentunya kita harus berjuang untuk mengamini kata-kata dari pelatih timnas Jepang. Kalau ketemu Arab Saudi, kita juga harus bisa nanti mendapatkan poin yang bagus, poin maksimal di kandang. Melawan timnas Australia, ya kita kembali akan berusaha mengimbangi timnas Australia kalau kita memang kesulitan untuk mengalahkan timnas Australia. Dan melawan timnas Bahrain, melawan timnas China 2 kali, ini yang wajib dimaksimalkan oleh timnas Indonesia untuk mendapatkan 6 poin. Apalagi pelatih timnas Bahrain, pelatih dari China tentunya mengetahui kekuatan timnas Indonesia. Jadi timnas Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata di grup C ini, teman-teman. Pelatih sekelas timnas Jepang mengatakan timnas Indonesia akan menemani timnas Indonesia ke Piala Dunia. Wow, itu apa ya, itu pernyataan yang bisa membuat pencinta sepak bola timnas Indonesia, khususnya saya, teman-teman, cukup kaget ya mengatakan itu. Tapi ya bukan tidak mungkin, tapi kita juga harus tahu diri. Kita melihat dulu timnas Indonesia bertanding, dari melawan Bahrain, melawan timnas Cina, nanti ketemu lagi Arab Saudi, nanti ketemu lagi timnas Australia, bagaimana hasilnya. Baru kita melihat mampu ke timnas Indonesia finish di posisi kedua klasmen. Dengan apa ya? Dengan bantuan dari timnas Jepang mampu menumbangkan kedua pesaing timnas Indonesia ini. Ya, tentunya ini masih panjang karena ini baru pertandingan ketiga, keempat yang akan dilakoni oleh timnas Indonesia melawan timnas Bahrain, pertandingan ketiga melawan timnas Cina, pertandingan keempat, 5 ke 6 ada 10 pertemuan di grup C ini. Jadi ya, kita nikmati pertandingan timnas Indonesia dari melawan Bahrain, melawan China, baru kita fokus lagi menikmati pertandingan melawan timnas Arab Saudi dan timnas Jepang, teman-teman. Seperti apa hasilnya? Mudah-mudahan hasil terbaik. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.